masih sangat kecil masyarakat kita gandrung akan membaca atau apalagi menulis. Nah, kalau di negara-negara sudah maju seperti Eropa, Amerika itu, mereka sebulan itu rata-rata membaca buku 10-15 buku. Acara ini sangat-sangat berkesan. Ini acara yang kedua kali Anan Asra mengadakan resensi. Semoga kedepannya juga akan ada resensi buku yang lain. Saya melihat bahwa teman-teman ini sudah membaca dengan baik, ya. Dan Kami bangga sekali. Kalau saja orang-orang Indonesia seperti itu, kita akan maju. Kami berani menyimpulkan bahwa adik-adik memang baca buku itu. Karena kalau nggak baca, nggak bisa ngomong kayak tadi di sini. Yang menginspirasi saya adalah banyaknya kisah para pejabat yang bisa kita lihat di media massa yang berakhiri hidupnya di penjara. Tadinya mereka adalah orang-orang yang berprestasi baik di sekolah maupun di kuliah. Mungkin mereka melupakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kata Pak Anan di halaman 64 buku Japanese Wisdom. Jadi tidak ada suatu kebahagiaan yang tidak tanpa penderitaan, dan lebih jauh gitu ya. Yang namanya kebahagiaan menurut buku ini dan menurut apa yang saya tanggapi dari buku ini, itu tidak dicari, tidak terus-terusan kita inginkan, tidak terus-terusan kita impikan. Bagian adalah ketika kita bisa menerima segala macam hal dalam hidup ini dengan penuh hati terbuka, dengan penuh kedamaian. Dari semua petuah-petuah Jawa ini, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Anan Krishna itu menginginkan bahwa cobalah untuk bertingkah laku dulu, jangan mengejudge diri kamu sebagai orang Jawa dulu. Coba kamu bertingkah laku, tunjukkan kepada orang bahwa kamu itu orang Jawa, baru kamu bilang bahwa saya orang Jawa. Saya melihat bahwa buku ini datang sebagai, ketika kita semua kehilangan arah, kita kehilangan nilai-nilai yang harus kita pegang, buku ini datang sebagai pencerah. Dan kenapa? Karena ketika kita melihat kasus-kasus intoleransi beragama, kadang-kadang kita dapat melihat bahwa orang yang melakukan kekerasan atas nama Tuhan atau agama ini tidak memandang ayat-ayat secara kontekstual. Mereka tidak lihat pada masa lalunya apa yang terjadi, ayat ini cocok pada masa itu atau enggak, dan apakah bisa diterapkan pada masa sekarang. Menurut saya, buku Japanese Wisdom ini sangat mendidik, cukup menarik, dan dapat menumbuh karakter kita sebagai pembaca. This philosophy and wisdom is not specifically addressed to certain nations, certain race, certain religions, but it is addressed to everyone in every aspect of society. If we truly practice the wisdom of Sundaland, the world must have been better place and filled with love, peace, and harmony. Thank you. Misalnya itu yang wisdom of Japanese wisdom itu di babat itu. Nah, sekarang tuh anak zaman sekarang tuh banyak yang dumeh ya, dumeh tren. Pada naik gunung bawa kertas ditulisi dumeh tren. Ayo siapa ayo? Ini bukan stand up ya. Sebelum baca buku ini saya juga udah belajar soal meditasi juga. Ternyata tuh rasa galau saya tuh bisa hilang gara-gara meditasi. Satu bumi dan satu langit, juga satu umat manusia. Janganlah lupa budaya bangsa sebagai tuan pada dunia. Ayo kawan, kita bekerja, bangkitkanlah semangat kita. Banyak waktu sia-sia bila kita bersiap. Semua yang tidak tepat pasti disingkirkan. Buang semua yang tidak bermanfaat. Bukan masalah fisik, tapi masalah jiwa.
Aku mijil bersemai di zaman edan, tersendat, tersesat di dalam durga. Sukmaku menembah, oh Tuhan, bawalah aku dalam kebenaran. Lebih baik tidak banyak bicara, mari berkarya. Biarlah tindakan kita berbicara tentang kemampuan kita. Berkobarlah seperti api, merendahlah seperti bumi, meluaslah dalam ruang, dan rasakan perubahan dahsyat yang dibawa angin. Mimpi bukanlah segalanya, keinginan tidak akan terpenuhi jika tidak ada ditindak lanjuti dengan karya nyata. Menerima rintangan-rintangan hidup berarti menerima pula kesempatan untuk meraih keberhasilan sendiri. Pola dan gaya hidup yang selaras dengan alam dan tidak takut dengan alam. Menerima itu menyenangkan, tapi memberi itu membahagiakan. Sederhana saja, karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jangan biarkan orang lain mengendalikan diri Anda. Apakah kamu merasa kamu suka dikendalikan? Bisikan kanan kiri? Atau sudah mendengarkan suara hatimu sendiri? Sampai saat ini suara hati lebih dominan. Oh, baiklah. Tapi nggak tahu sih, kayaknya perasaanku aja. Pertama adalah kepada saudari yang itu, Nugroho Febri. Dia adalah calon guru kita, ya tetap berjuang. Kemudian yang kedua adalah saudara Eva Yulia Pradita. Dan yang ketiga adalah saudara Sulfiza Ariska, mahasiswa kita. Ya, terima kasih, beri aplaus sekali lagi. Dan untuk saudara Maria Gracia Amara Pawitra dari SMA Negeri 3 dan juga Yoga Adi Ramadhani mewakili dari SMA Negeri 10. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dionysius Aryana Nataraja dari SMA Kolosada Brito, dan kemudian Roberto Belarmus Gratio dari jauh dari Magelang, dan yang terakhir Andi M. Rahul dari Semarang. Where you from? Yang sini juga jangan mau kalah. Yang sini ikutin gaya saya. We are living under one sky. We are living as one human kind. Saya mengajak semua anak muda yang hadir di sini bisa menularkan nilai-nilai positif. Entah melalui pet, melalui Twitter, melalui Facebook, Fiber, apa terserah. Ya, setiap hari lakukan itu. Mudah-mudahan dunia ini semakin bisa damai. Terima kasih.